balik lagi nih. Kita akan membahas lanjutan cerita dari series Avatar The Last Airbender dari Netflix. Setelah di episode sebelumnya kita diperlihatkan Aang melanjutkan perjalanan ke Kutub Utara dan Pangeran Zuko yang kembali ke perahu setelah menyelamatkan pamannya. Oke deh Kak, tanpa perlu berlama-lama lagi langsung aja kita masuk di videonya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Aang, Katara, dan Sokka kabur dari kejaran tentara negara api. Di sini diperlihatkan kekuatan pengendali Katara yang sudah meningkat dari sebelumnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju suku air utara. Di tengah perjalanan mereka melihat hutan yang telah hancur terbakar akibat ulah pengendali api. Aang menyalahkan dirinya karena tidak bisa menghentikan negara api, namun Katara menenangkannya. Grand says, life is a cycle. Seeds for the future, not past mistakes. Sokka lalu melihat anak kecil di hutan dan mengikutinya. Dia berlari ke sebuah desa, di mana semua warga yang melihat mereka tampak ketakutan. Salah seorang di sana menjelaskan kalau pengendali api membakar hutan untuk membuka jalan melintasi gunung. Dan setelah kebakaran muncul banyak keanehan, mulai dari tanaman layu hingga penduduk setempat yang menghilang tiba-tiba, termasuk putranya, Siong. My son, Xiang. He was with them. Aang mengatakan kalau ini masalah dunia roh dan berjanji akan membantu mereka. But I can get them back. Beralih di negara api, Azula memuji kehebatan Panglima Zhao dalam menemukan Avatar depan ayahnya. Dia menyarankan menambah sumber daya untuk Zhao agar hasil kerjanya lebih memuaskan. Raja Ozai menerima saran putrinya. Saat Azula ingin pergi, Raja Ozai menjelaskan kalau bukan Zhao yang menemukan Avatar, melainkan Pangeran Zuko. Dia membuktikan kegigihan dan dedikasinya, dan itu yang Ozai harapkan dari penerusnya, bukan yang pandai menjilat. Not self-serving flattery and coy whispers. Kembali pada Aang, Katara, dan Sokka yang masuk ke hutan dan mencari jembatan penghubung untuk masuk ke dunia roh. Aang lalu bermeditasi untuk bicara dengan roh hutan. Sokka dan Katara yang menjaga tubuh Aang hingga malam tanpa sengaja juga ikut masuk ke dunia roh. Well, get us back! Get us back now! Di tempat lain, Pangeran Zuko mencoba mencari tahu tentang Avatar diam-diam, yang ternyata semua orang di sana sudah tahu kalau Avatar telah kembali. Zuko yang marah keluar dari sana dan melihat tentara bayaran yang dibiarkan seenaknya. A low-life bounty hunter? Oh, life. Big talk for a little boy. Scene berikutnya diperlihatkan Aang yang bertemu roh pengetahuan burung hantu. Dia memperingatkan Aang bahwa Sokka dan Katara tidak boleh berada di dunia roh. Ada sesuatu di sana yang mengungkap kebenaran pada manusia. Kebenaran yang menyakitkan dan tidak akan sanggup mereka terima. Sebelum pergi, roh pengetahuan mengingatkannya untuk tidak menyimpang dari jalan. And remember, stay on the path. Azula melampiaskan kekesalannya pada pelatih. Dia terus menyerang dan hampir menyakitinya. Mai dan Ty Lee menghentikannya dan mengatakan kalau dia yang terbaik dan semua orang tahu itu. Tapi Azula tahu kalau itu tidak cukup. You're the best. Everybody knows that. Iroh menyewa Jun untuk melacak Avatar. Dia meyakinkan Zuko untuk percaya pada Jun. June is the best at what she does, and that's finding people. Kembali pada Aang, Sokka, dan Katara yang diserang oleh roh hutan yang marah. Mereka pun menyimpang dari jalan dan lari terpisah. Sokka melihat Rubah dan berbicara dengannya. Rubah tersebut menyuruhnya untuk berhati-hati pada kabut. Do you always make jokes when you don't want to talk about something? Recombobulate. Katara melihat dirinya versi kecil berkeliaran di hutan. Saat mengikutinya, dia kembali pada hari kematian ibunya. Negara api menyerang mereka. Saat ibunya menyembunyikannya, Katara menggunakan kekuatan pengendali yang membuatnya hampir tertangkap. Sang ibu mengaku sebagai pengendali air dan mati demi menyelamatkannya. Sedangkan Sokka mengenang hari saat dia menjadi prajurit suku air. Dia baru saja lulus, tapi ayahnya meragukan kemampuannya sebagai seorang pemimpin. Katara dan Sokka yang terpukul akan masa lalu dihadang oleh seorang pria bertopeng yang menyeramkan. Kemampuan spiritual Aang membuatnya mampu menolak ilusi untuk kembali ke rumahnya. Pria bertopeng menyeramkan itu mengungkapkan dirinya sebagai Ko, pencuri wajah. Dia memberitahu Aang kalau di kehidupan sebelumnya Aang berusaha membunuhnya karena mencuri wajah orang terkasihnya. Dia berpikir Aang datang untuk mengembalikan barang yang telah dia curi sebelumnya. The face of someone you love. But you know all about stealing. Aang melarikan diri dari kejaran Ko dan menemukan sebuah gubuk.
Gyatso ada di dalam menunggunya. Gyatso menjelaskan kalau kebanyakan yang gugur melanjutkan reinkarnasinya, namun dia memilih jalan lain. Gyatso yakin Aang membutuhkannya. I knew you would need me. I do need you. Dia menjelaskan kalau Ko menggunakan kabut untuk menjebak orang dalam kenangan tergelap mereka. Dia membawa Sokka, Katara, dan penduduk desa ke sarangnya. Ko menahan mereka untuk memakannya. Karena tidak ada pilihan lain, Aang terpaksa harus ke negara api untuk bicara dengan Avatar Ruko, cara mengalahkan Ko. Sebelum pergi, Gyatso memberitahu Aang kalau meski dia ada saat itu dan bertarung bersama, Aang tetap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia menjelaskan kalau ini bukan salah Aang. Mustahil menghindari perang dan menang dari negara api saat itu. Aang lalu keluar dari dunia roh dan berangkat ke negara api menemui Avatar Ruko sendirian. Dia melarang Appa dan Momo ikut dengannya. Keep them safe for me, okay? Scene berikutnya diperlihatkan Zhao yang telah dipromosikan dari komandan menjadi laksamana. Dia menggunakan ini untuk menggantikan otoritas Pangeran Zuko. Para kru yang tidak ingin lagi mendengar Zuko diingatkan oleh Iroh bahwa selama 3 tahun mereka hanya memiliki satu sama lain. Zhao tidak pantas mendapat kesetiaan mereka. Zhao is not the one who deserves your loyalty. Zuko is. Letnan Ji mengungkapkan kekesalannya tentang Pangeran Zuko yang selalu marah dan meremehkan pengorbanan mereka. Iroh menjelaskan kalau Zuko lebih tahu soal pengorbanan dibanding mereka. Than you can ever know. Kembali pada Aang, dia mengunjungi kuil Avatar Ruko, seorang pengendali api. Para biksu yang menjaga kuil tidak lagi cinta damai dan menyerang Aang. Beruntung Sahyu, seorang pengendali api yang berada di pihak Aang, ada di sana dan membawanya menuju Ruko. Sahyu menahan para biksu sementara Aang menghubungi Ruko melalui kuil. How powerful you are, along with the rest of the non-believers. Berbeda dengan Avatar Kyoshi, Avatar Ruko jauh lebih ramah. Ruko memberitahu Aang tentang totem yang dia curi dari Ko, totem ibu segala wajah. Aang berharap bisa menukarnya untuk mendapatkan Sokka dan Katara kembali. Sebelum pergi, Ruko menjelaskan kalau bagi Avatar, teman bisa menjadi beban. Avatar harus mengambil keputusan sulit dan mengutamakan kepentingan dunia di atas kepentingannya sendiri. Placing the world's needs ahead of your needs and the ones you love. A lot of pain. Aang mengambil totem lalu keluar. Namun di luar semua biksu sudah pingsan. Jun yang merupakan tentara bayaran segera menangkap Aang dan menyerahkannya kepada Iroh dan Zuko. Aang mencoba bernegosiasi. Dia meminta Zuko memberinya waktu untuk menyelamatkan temannya. Dia akan kembali setelah itu. Tapi tetap saja Zuko menolak. Aang yakin kalau Zuko dulu tidak sedingin ini. You couldn't have always been this way. What happened to you? Flashback diperlihatkan pertemuan strategi pertempuran beberapa tahun lalu. Zuko menyebut rencana seorang jenderal untuk mengorbankan seluruh divisi mengerikan. Untuk menyelesaikan perdebatan mereka, Raja Ozai menyuruhnya Agni Kai. There is only one way to resolve this. Agni Kai. Di perjalanan, Zhao berserta pasukannya menghadang Zuko dan merebut Avatar. Zhao akan membawa Aang ke benteng Pohai lalu ke ibu kota. Dia tidak ingin Raja Ozai kecewa karena menunggu. Iroh menyuruh Zuko untuk tenang sebelum mengambil tindakan untuk merebut kembali Avatar. Karena telah menangkap Avatar, Zhao merasa telah menang dan merayakan keberhasilannya dengan berpesta. We will celebrate! Seorang pria bertopeng biru mengintai dari luar dan mencari cara untuk masuk tanpa ketahuan. Dia menyelinap ke dalam benteng tempat Aang ditahan, mengalahkan prajurit yang ada di sana dan membebaskannya. Sedangkan Zhao menuju penjara dan menyadari kalau Aang sudah tidak ada di sana. Dia berteriak yang membuat prajurit segera melihat dan berusaha menangkap mereka. Keduanya bertarung melawan prajurit api yang tidak ada habisnya. Pria bertopeng yang tahu kalau Zhao membutuhkan Avatar hidup-hidup mengancam akan menghabisi Aang. Zhao lalu membiarkan mereka pergi dan menyuruh seorang pemanah menyerang dan melukai orang bertopeng misterius tersebut. Take him out. Di sini Aang melihat kalau orang yang telah membantunya merupakan Pangeran Zuko. Dia membawa Zuko yang terluka dan bersembunyi di sekitar sana. Aang mengatakan kalau dia menyesal telah mencuri buku catatan Zuko. Namun buku tersebut sangat membantunya. Mereka berbicara layaknya teman. Zuko juga sempat tersenyum mendengar cerita Aang. Namun dia marah setelah Aang menyuruhnya menjadi raja berwelas kasih dan mengomentari Raja Api.
Zuko ingin menyerang, tapi Aang terlebih dulu menyerangnya yang membuatnya pingsan. Kembali diperlihatkan flashback ketika Zuko harus melakukan Agni Kai. Di sini dia mengetahui bahwa dia akan melawan ayahnya sendiri, bukan jenderal yang telah dihinanya. Zuko meminta maaf pada ayahnya, tapi tetap saja Ozai menyuruhnya bangun dan melawannya. Rise. No, please, Father. Rise! Mereka berkelahi, namun Zuko menolak membakar ayahnya meski mendapat kesempatan untuk melakukannya. Zuko menerima luka bakar di wajahnya sebagai hukuman. Bukannya merasa bersalah setelah melukai putranya, Raja Ozai malah mengusir Zuko dari negara api. Dia bisa kembali setelah menemukan Avatar. Under threat of the severest of penalties. Ozai! Setelah sadar, Zuko telah berada di perahu. Aang bertanya apa mungkin mereka bisa berteman andai dulu mereka saling mengenal. Zuko menjawabnya dengan serangan yang membuat Aang mendorong perahunya menjauh. Di kapal, Iroh menceritakan kepada Letnan Ji kenapa divisi mereka yang ikut bersama Zuko mencari Avatar. Dia menjelaskan kalau mereka lah divisi yang seharusnya dikorbankan. Mereka hidup hanya karena Zuko membela mereka. Raja Ozai menyuruh Zuko membawa divisi yang terlalu dia pedulikan tersebut sebagai kru kapalnya. Saat Pangeran Zuko kembali, semua kru kapal membungkuk padanya sebagai hormat dan ucapan terima kasih dengan apa yang telah Pangeran Zuko lakukan di masa lalu. Aang menemui Ko dan mengembalikan totem yang pernah Avatar Ruko ambil darinya. Tak lama setelahnya, Katara, Sokka, dan penduduk desa kembali ke rumah. But I suppose it can be scary to admit you need people. Film diakhiri dengan diperlihatkan Aang kembali ke gubuk menemui Gyatso, namun Gyatso sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Iroh melihat topeng yang dibawa Pangeran Zuko dan menyimpannya dalam laci. The mask is who we really are. Yap, mungkin segitu dulu pembahasan pada video kali ini. Kita akan lanjut alur ceritanya di next video. Bye-bye!